Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksmiwati Nabila dengan NIM 19 10 21 1060 dari Lab Activity B22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas yang saya dapatkan di Lab Activity Mikrobiologi mengenai gambaran mikroskopik, makroskopik, dan biokimia dari bakteri Neisseria meningitidis, Mycobacterium tuberculosis, dan juga Clostridium botulinum. Yang pertama yaitu adalah Neisseria meningitidis, merupakan bakteri penyebab penyakit meningitis dan meningokokemia. Penyebaran bakteri ini tuh melalui nasofaring dan bakteri itu menghasilkan endotoksin yang dapat masuk ke pembuluh darah dan mengakibatkan rusak pembuluh darah. Dibagi menjadi 13 kelompok berdasarkan antigen yang dihasilkan. Tapi yang sering menginfeksi manusia yaitu grup A, B, C, 29E, dan W125. Dia itu dibedakan dengan spesies Neisseria lainnya melalui peragian gula. Untuk mikroskopiknya, bentuknya itu kokus dengan ukuran 0,6 sampai 0,8 mikrometer. Susunannya itu ganda, jadi dia berdua-dua, sehingga disebutnya diplococcus. Untuk warnanya itu merah, dengan sifatnya itu gram negatif dengan metode pewarnaan gram. Jadi bakteri ini akan mengikat warna sekunder setelah pencucian alkohol, sehingga warnanya itu akan merah. Untuk makroskopiknya itu dia akan dilakukan kultur sesuai dengan sajiannya. Apabila sajiannya itu dari hasil yang steril seperti pada cerebrospinal fluid atau cairan cerebrospinal, maka itu dia akan dilakukan kultur pada coklat agar ataupun blood agar. Tapi kalau misalnya dia itu sajiannya tidak steril seperti pada nasofaring, maka dia itu akan dilakukan kultur pada modified Teyer Martin. Nah, untuk apabila pada Teyer Martin yang dimodifikasi ini, dia itu tuh mengandung vancomycin, colistin, nystatin, dan juga trimethoprim laktat, sehingga dia akan menginhibisi pertumbuhan dari bakteri lain maupun jamur, sehingga yang akan tumbuh yaitu adalah Neisseria meningitidis. Nah, kalau pada modified Teyer Martin ini nanti bentukannya koloni mokoid besar yang tidak berwarna sampai keabu-abuan. Nah, kalau pada blood agar maupun coklat agar, dia itu nanti gambarannya itu akan berbentuk bulat, halus, lembab, berkilau, dan cembung dengan tepi yang jelas. Nah, untuk koloni yang tumbuh aktif itu warna keabu-abuan dan tidak berpigmen. Kalau misalnya kulturnya lebih tua, lebih dari 24 jam, warna itu akan menjadi abu-abu buram dan kadang-kadang menyebabkan agar-agar di bawahnya menjadi gelap. Untuk uji tes biokimianya, ini pertama ada uji katalase, nanti akan dengan menambahkan hidrogen peroksida 3% di atas objek blast dengan adanya bakteri Neisseria meningitidis tadi. Lalu nanti kalau misalnya positif, dia itu akan bergelembung. Nah, kalau misalnya dia bergelembung, tandanya itu mempunyai enzim katalase. Lalu yang kedua di sini ada uji oksidase, yaitu untuk mengetes apakah bakteri menghasilkan enzim oksidase dengan menggunakan kertas oksidase, lalu dilihat warnanya apakah berganti warna. Kalau misalnya warna itu menjadi ungu, tandanya itu positif mempunyai enzim oksidase. Lalu selanjutnya itu ada uji gula-gula. Nah, untuk uji gula-gula ini dia tuh untuk mengetes apakah bakteri ini tuh fermentasi dari glukosa, maltosa, sukrosa maupun laktosa. Nah, pada bakteri ini dia itu akan memfermentasi glukosa dan maltosa, sedangkan sukrosa dan laktosa tidak. Kalau dia itu positif, maka warnanya itu akan berubah menjadi warna kuning karena menghasilkan asam dan juga dia itu akan menghasilkan gas. Lalu bakteri yang kedua di sini ada Mycobacterium tuberculosis, merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit tuberkulosis. Untuk mikroskopiknya bentuknya itu batang lurus maupun bengkok, seperti ini gambarannya, susunannya itu tunggal maupun bergelombol. Warnanya itu merah dengan sifatnya itu basil tahan asam dengan metode pewarnaan tuh Ziehl-Neelsen. Nah, pada bakteri ini tuh sifatnya itu tahan asam, jadi tidak bisa dibedakan apakah itu gram positif ataupun negatif. Jadi dia itu tahan asam berdasarkan dari struktur dinding selnya. Lalu untuk makroskopiknya, dia itu dengan kultur Lowenstein-Janssen agar. Dia itu merupakan media padat yang berisi telur inspissated, hijau perunggu, dan gliserol. Nah, gliserol yang berada pada Lowenstein-Janssen ini, dia itu mendukung pertumbuhan dari Mycobacterium tuberculosis. Hasil dari kulturnya nanti akan terbentuk koloni berwarna krem yang menonjol dan kering. Selanjutnya untuk uji biokimianya, ini yang pertama ada uji nitrat reduktase, dia itu untuk mengidentifikasi apakah
Bakteri ini mempunyai enzim nitrat reduktase yang fungsinya itu menghidrolisis nitrat menjadi nitrit. Positif apabila ada perubahan menjadi warna merah. Lalu ada uji niacin juga, ini untuk mengetes apakah ini termasuk Mycobacteria gitu. Pada dasarnya, seluruh Mycobacteria itu menghasilkan niacin atau asam nikotinat. Tapi Mycobacterium tuberculosis ini dia tuh yang menghasilkan paling banyak dari Mycobacteria lainnya. Nah, dia itu positif apabila menunjukkan perubahan warna dari kuning menjadi kuning keruh. Lalu yang terakhir ada uji sitrat, dia itu akan menunjukkan bahwa Mycobacterium tuberculosis ini menggunakan sitrat sebagai sumber karbonnya. Nah, pada kasus ini Mycobacterium itu akan menggunakan sitrat sebagai sumber karbonnya. Ada perubahan dari warna hijau menjadi warna biru. Yang terakhir di sini ada Clostridium botulinum, merupakan penyebab penyakit botulisme. Itu mempunyai neurotoksin yang sangat mematikan, sehingga akan menyebabkan penyakit neuroparalitik langka seperti botulisme tadi. Untuk mikroskopiknya, dia itu bentuknya itu basil dan juga dia tuh mempunyai spora subterminal yang berada di ujung dari basilnya, sehingga bentuk gambaran mikroskopiknya itu seperti raket tenis. Susunannya itu tunggal maupun ganda ataupun berpasangan. Warnanya itu ungu, sifatnya itu gram positif dengan metode pewarnaan gram. Untuk makroskopiknya itu ada dua agar. Di sini ada agar egg yolk berisikan dari egg yolk dari kuning telur. Dia itu untuk mengetes apakah bakteri itu menghasilkan lecitinase dan lipase. Nah, kalau pada bakteri Clostridium botulinum ini, dia itu lecitinasenya negatif, namun lipasnya positif. Nanti akan ada gambaran pearly zone, jadi ada warna kilat warna-warni ketika terkena cahaya. Lalu yang kedua ini ada blood agar, yaitu untuk mengetes hemolisis dari bakteri ini. Nah, kalau pada bakteri ini tuh nanti akan terlihat gambaran koloni berwarna putih sampai abu-abu, berbentuk bulat atau tidak beraturan, dan biasanya menunjukkan beta hemolisis atau hemolisis total. Untuk uji biokimianya, ini untuk meragi gula. Lalu yang difermentasi dari Clostridium botulinum ini yaitu glukosa dan maltosa, sehingga warnanya itu berubah menjadi kuning dan terdapat gas. Sedangkan untuk sukrosa dan laktosa tidak difermentasi oleh Clostridium botulinum. Ini referensi yang saya gunakan dari website microbeonline.com, microbiologyonpictures.com, mikrobiologi FKUI, dan mikrobiologi kedokteran dari Jawed, Melnik, dan Adelbert. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.